Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Suci Wahyu Ningtyas. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Berikut adalah video dari praktek ujian kinerja yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali ya anak-anak ya pada pagi hari ini ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke. Oke, prestasi yes, narkoba no. Ya, sip. Oke, terima kasih kalian sudah bersemangat sekali hari ini ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Oke, terima kasih sudah dipimpin berdoa ya tadi Mas Bintang ya. Anak-anak, Ibu lihat ini sekarang tidak mengikuti Meet. Ibu akui memang kelas kalian itu top ya, karena kalian selalu selalu full team. Kalau misalnya meeting itu yang luar biasa dari kelompok kalian tuh seperti ini, kelas kalian seperti itu. Kita selalu kalau misalnya mau ada meet seperti ini, Ibu selalu mengatakan pada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Sekarang virusnya corona itu semakin menjadi-jadi ya, semakin parah malah ya. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Jadi gimana-mana harus ingat 5M ya, 5M gitu. Oke, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perubahan sosial budaya antar ruang dan waktu, dan itu memang Ibu harapkan kalian sudah sedikit paham kalau misalnya ruang itu apa, waktu itu apa ya, apalagi dalam konteks budaya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budayanya. Nah, itu. Oke, ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, kemudian penilaian pengetahuan. Oke? Ya, jadi nanti ada 3 penilaian yang harus kalian lakukan. Nah, setelah itu nanti juga Ibu akan memberikan pretest untuk kalian ya. Nanti Ibu akan memberikan linknya di kolom chat. Silakan nanti kalian klik link tersebut. Nanti kalian pretest terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita pretest terlebih dahulu ya. Sebentar, Ibu akan sharekan linknya di kolom chatnya kalian. Ya, itu adalah linknya. Silakan kalian mengklik link tersebut. Kemudian ada 5 pertanyaan. Silakan kalian menjawab 5 pertanyaan tersebut. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab pretestnya. Terlihat linknya? Ya, silahkan ini dikerjakan sekarang.
Nanti akan Ibu cek ya. Sudah mengisi apa belum anak-anak? Sudah selesai mengisi? Siap belum? Oke, silakan diisi dulu. Kalau Ibu lanjutkan, sekarang kita masuk ke materinya, ke PowerPoint-nya. Suara Ibu terdengar jelas ya anak-anak ya? Siap jelas. Siap jelas. Oke, ya ini PowerPoint-nya, kita simak dulu PowerPoint-nya ya anak-anak ya. Oke, hari ini kita akan membahas ini, perubahan sosial budaya ya. Dengan membahas atau kita mempelajari perubahan sosial budaya, apa sih tujuannya? Nah, ini yang akan kita maksud di pertemuan ini. Nah, yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian perubahan sosial budaya. Jadi nanti kalian Ibu harapan bisa mengerti artinya itu apa sih perubahan sosial budaya, kemudian menganalisis bentuknya, bentuk dari perubahan sosial budaya. Kemudian peserta didik juga bisa membandingkan perubahan sosial budaya yang terjadi dulu dengan yang sekarang, serta nanti di LKPD-nya atau pada saat kalian melakukan proses diskusi, itu kalian nanti bisa melakukannya dengan kreatif, berdiskusi pada saat sudah berdiskusi, pada saat mempresentasikan pun kalian bisa melakukannya dengan kreatif. Itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kemudian sekarang agendanya apa sih hari ini ya? Agendanya kita itu apa sih hari ini? Agendanya kita adalah yang pertama, kalian bisa mengerti perubahan sosial itu bagaimana, kemudian bentuknya apa, bentuk sosial nanti itu ada berdasarkan perencanaan, waktu, dan pengaruh. Itu seperti itu. Oke, sekarang kalian melihat video terlebih dahulu. Sahabat pelajar yang baik hati dan suka menolong sesama, pernah tidak kamu melihat ponsel yang begini atau yang begini? Ayo, ponsel kamu yang mana ya? Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, termasuk ponsel yang kita lihat di awal mengalami perubahan dari yang sebelumnya belum memiliki kamera yang canggih, sekarang wah canggih-canggih ya ponselnya. Oke. Di tayangan ini ya, di tayangan yang tadi kalian lihat, ini contohnya adalah tentang ponsel ya. Contohnya adalah tentang ponsel, di mana ponsel yang dulunya itu sangat jadul ya, bahkan kalian hanya bisa ngirim SMS, ngirim telepon, hanya telepon biasa gitu dengan suara saja. Tapi sekarang gimana? Sekarang smartphone ya, mereka menggunakan smartphone. Itulah yang namanya perubahan sosial budaya. Karena apa? Pada saat handphone itu mengalami kemajuan, maka yang berubah itu tidak hanya sosialnya saja, tapi budayanya. Ya, tidak ada lagi itu orang sekarang itu nggak punya HP itu sekarang kayaknya jarang ya. Jarang sekali orang saya lihat itu tidak punya media komunikasi seperti itu. Nah, itu adalah yang di video ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke perubahan sosial budaya atau pengertian dari perubahan sosial budaya. Nah, di sini ada Ibu membuat ini ya, membuat kesimpulan dari beberapa ahli. Ya. Ini perubahan sosial budaya adalah perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Jadi sebenarnya kalau perubahan sosial budaya itu sebenarnya perubahan yang menyeluruh, karena hampir semuanya itu berubah. Jadi pada saat sosialnya berubah, otomatis budayanya juga berubah. Pun sebaliknya, pada saat budaya itu berubah, maka sosialnya pun juga berubah. Itu seperti itu ya. Ini ya, ada dua
gambar yang atas ini gambar seperti pada saat kalian ini sekolah biasa ya, normal ya. Jadi tatap muka dengan guru, berada di kelas dengan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pada saat kalian, ini gambar yang kedua itu gambar pada saat kalian pembelajaran daring. Coba ada yang berani memberikan pendapatnya mengenai perbedaan dari dua gambar tersebut. Ya, siapa yang berani? Ya, siapa yang mau memberikan pendapatnya mengenai perbedaan dua gambar yang ada di slide tersebut? Siap, Bu. Oke, Mbak siap. Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Gambar yang pertama tentang pembelajaran secara langsung dan gambar yang kedua pembelajaran secara daring. Setelah pandemi COVID-19 terjadi, perubahan di bidang pendidikan. Oke, terima kasih Mbak Vera, luar biasa jawabannya ya. Oke, ya memang ya benar kata Mbak Vera tadi ya, setelah pandemi COVID itu mengubah segalanya. Jadi bahkan di bidang pendidikan pun itu sangat kena imbas ya. Kalian juga, ibu juga ya. Itu karena apa? Karena yang tadinya kita normalnya seperti gambar yang ada di atas, itu sekarang berubah seperti yang di bawah. Semuanya virtual. Bahkan seperti sekarang kita kan melakukan kegiatan virtual ya, melakukan meeting dengan Google Meet ya. Itu adalah dampak dari COVID itu. Karena kita memang dibatasi untuk jaga jarak, kemudian tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Nah, itulah maksud dari perubahan tadi itu. Jadi yang tadinya seperti A berubah menjadi B. Oke, makasih Mbak Vera ya. Oke, sekarang itu kan tadi kesimpulan ya, pengertian kesimpulan dari Ibu ya. Ada beberapa pendapat dari ahli mengenai pengertian perubahan sosial budaya. Coba yang mau memberikan pendapatnya yang pertama. Siapa yang mau memberikan pendapatnya mengenai pendapat para ahli mengenai pengertian perubahan sosial budaya? Siapa yang pertama? Saya, Bu. Oke, silahkan Mas Bintang. Menurut Farley 1990, dalam STOMKA, perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Hal tersebut terkait adanya perubahan kepada interaksi dalam masyarakat ketika mereka melakukan tindakan dalam masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Bintang. Itu pendapat yang dari tokoh pertama Farley ya. Sekarang yang kedua. Silakan siapa yang mau berani yang kedua? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Menurut dalam 1986, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima. Berorientasi kepada perubahan fisik, geografis, budayaan, material, posisi hidup, ideologi maupun difusi dalam penemuan yang baru. Ya, terima kasih Mbak Satsa untuk pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, pendapat ahli yang ketiga. Saya, Bu. Oke, Mas Gun, silakan. Menurut Adam Smith, Miguel 2005, menyatakan perubahan akan terjadi berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang mengalami pergantian. Maka dari itu, perubahan sosial adalah proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Oke, terima kasih Mas Gun. Kemudian yang keempat, pendapat ahli yang keempat. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Menurut Selo Sumarjan menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ya, oke, terima kasih Mbak Afni. Sekarang yang kelima, pendapat kelima terakhir oleh ahli. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Wafi. Davis memandang bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan Ya, terima kasih Mbak Wafi. Oke, sip ya. Jadi itu adalah pendapat-pendapat para ahli ya. Jadi ada 5 ahli yang mengatakan bahwa perubahan sosial itu ini
gitu. Dan ini yang ditampilkan oleh Ibu ini adalah kesimpulan dari 5 pendapat para ahli tersebut. Oke? Ya. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada 2 gambar lagi. Gambar yang kiri dengan gambar yang kanan. Ya. Jadi yang kiri ini apa, yang kanan itu apa. Nah, apa yang ada di benak kalian pada saat Ibu tampilkan gambar ini? Coba ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Mas Faisal ya. Gambar yang kiri merupakan perubahan sosial budaya lambat atau evolusi. Contohnya evolusi manusia. Ya. Gambar yang kanan merupakan perubahan sosial budaya cepat atau revolusi. Contohnya industri. Oke, sip. Nah, ini malah sudah masuk ke materi ya. Oke, luar biasa. Berarti sudah sudah belajar. Nah, jadi benar. Jadi yang kiri ini adalah gambar manusia purba ya, pada masa manusia purba di mana mereka masih sangat tradisional, masih sangat primitif, masih sangat jauh dari modernisasi atau hal-hal yang canggih dan maju. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah pabrik ya, pabrik besar di mana ini adalah salah satu contoh gambaran industrialisasi ya di kota-kota besar. Nah, proses ini tidak ada di masa dulu, dan di masa dulu itu tidak mungkin sampai punya pemikiran seperti itu gitu. Manusia purba itu nggak mungkin punya pemikiran bahwa suatu saat mereka akan berada di masa industrialisasi. Nah, inilah yang namanya perubahan ya, perubahan dari yang tadinya tidak mungkin terfikirkan menjadi mungkin terjadi. Nah, itu. Dan kita selama hidup itu pasti berubah. Ya, pasti ada yang namanya perubahan. Oke, terima kasih tadi Mas Faisal Yusuf. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk perubahan sosial budaya. Tapi sebelum masuk ke itu ya, tadi yang pengertian perubahan sosial budaya sudah paham, anak-anak? Siap, sudah. Sudah paham belum? Siap, sudah. Oke, siap, sip. Nah, sekarang kita masuk ke bentuknya. Let's get it. Nah, ini ya, kita masuk ke bentuk perubahan sosial budaya. Nah, di sini ada bentuk 3. Yang pertama dilihat dari waktunya, yang kedua dilihat dari pengaruhnya, dan yang ketiga dari perencanaannya. Jadi kita akan membahas 3 itu, ya, bentuk dari perubahan sosial budaya. Nah, berdasarkan waktu, ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Faisal tadi di awal ya, ada perubahan yang lambat namanya evolusi, perubahan yang cepat itu revolusi. Tadi yang lambat apa ya contohnya ya Mas Faisal ya? Yang lambat atau evolusi yaitu evolusi manusia. Perubahan yang cepat atau revolusi contohnya industri. Oke, ya, betul sekali. Jadi yang lambat itu adalah evolusi manusia, kalau yang cepat itu revolusi industri. Nah, berbicara mengenai evolusi manusia, yang bagaimana sih Bu yang lambatnya? Nah, ini. Jadi pada saat manusia purba itu mengenal nomaden, mengenal berburu, ya, awalnya seperti itu kan. Kemudian mereka tiba-tiba tahu cara bercocok tanam. Nah, kan pasti ada proses. Nah, prosesnya itu tidak membutuhkan tidak banyak, maksudnya tidak banyak, maaf, tidak sebentar ya, itu prosesnya lama, bahkan ribuan tahun mereka baru tahu, oh caranya bercocok tanam itu seperti ini, oh caranya, kemudian setelah bercocok tanam bagaimana, setelah berternak bagaimana, mengolah logam, membuat sawah dan lain sebagainya. Proses itu membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Ya, tidak serta-merta manusia purba tahu fungsinya api buat buat bakar makanannya mereka misalnya ya, bakar daging mereka atau untuk membuat makanan dan lain sebagainya, atau untuk penerangan misalnya api itu butuh proses. Sedangkan yang cepat atau revolusi itu berlangsung sangat cepat memang. Jadi hanya dalam satu peristiwa itu bisa mengubah seluruhnya. Jadi misalnya contohnya di Indonesia ada proklamasi dalam tanggal 17 Agustus itu bisa merubah status Indonesia yang tadinya dijajah menjadi merdeka.
Tadi yang dicontohkan Mas Faisal itu adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri terjadi di Inggris dan itu memang sangat mengubah tatanan kehidupan di Inggris. Yang tadinya zaman kegelapan menjadi zaman pencerahan, ya, dari dark age menjadi renaissance. Nah, itu adalah revolusi industri. Setelah itu banyak sekali penemuan-penemuan yang terjadi seperti penemuan lampu oleh Thomas Alva Edison, penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari revolusi industri. Oke, next. Ya, tadi waktu. Sekarang pengaruh. Ada pengaruh yang berdampak kecil, ada yang berdampak besar. Ini ada dua gambar. Oh, hilang. Nah, ini ada dua gambar yang atas ini. Ini biasanya cewek-cewek ini senang ini. Artis-artis Korea cakep-cakep ini ya. Dengan berbagai macam ini fisiknya ya, luar biasa. Kemudian yang kedua yang bawah ini adalah tadi seperti yang gambar sebelumnya, pabrik ya. Coba ada yang bisa menjelaskan dua gambar ini sebelum Ibu jelaskan? Saya, Bu. Oke, Mbak Vera, silakan. Pengaruh yang itu dilihat dari gaya rambut dan pengaruh yang besar perubahan Indonesia ekonomi agraris pertanian ke industri. Oke, terima kasih Mbak Vera. Betul ya, yang berdampak kecil itu seperti model apa ya, model rambut, model pakaian, kemudian apa namanya itu, kalau di sini nih gambarnya ini Ibu ya. Nah, ini nih gaya rambutnya ini kan berbeda-beda, kemudian gaya pakaiannya berbeda-beda. Itu dampaknya kecil. Karena dampak itu hanya berimbas kepada orang yang mungkin suka dengan style itu. Ya, misalnya Bu, saya suka stylenya rambutnya seperti ini. Oh, berarti itu kan bagi dia, tidak bagi yang lain. Sedangkan untuk yang berdampak besar, tadi contohnya Mbak Vera adalah perubahan dari kita agraris atau pertanian menjadi industrialisasi. Itu perubahannya besar. Kenapa? Itu bukan hanya sektor ekonomi yang kena, ya, sektor sosialnya kena, budayanya kena, politiknya kena, semuanya kena. Ya, kenapa? Kalau merubah suatu ekonomi yang agraris menjadi industrialisasi, maka petaninya nanti yang tadinya punya sawah banyak, ya, karena industrialisasi berkurang jumlah apa namanya sawahnya dia, kemudian otomatis nanti karena agrarisnya dikurangi, dia berpindah ke industrialisasi yang tadinya bekerjanya di sektor pertanian, ya, ini bagi pekerja, mereka pindah menjadi industri. Nah, itu banyak sekali dampaknya luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Vera untuk yang berdasarkan pengaruhnya, ada dampak yang kecil dan dampak yang besar. Kita lanjutkan kembali. Sekarang berdasarkan perencanaannya ya, ada dua, yang yaitu adalah perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan. Nah, kalau yang direncanakan ini di sebelah kirinya gambar ini adalah tentang pembuatan jalan tol. Nah, pada saat pemerintah membuat infrastruktur, ya, melakukan pembangunan, itu pasti direncanakan. Tidak mungkin tidak direncanakan jauh-jauh hari. Pasti direncanakan dalam jangka panjang. Walaupun ada juga yang jangka pendek gitu ya, ada ya, pasti ada perencanaan. Nah, kemudian yang tidak direncanakan adalah bencana alam. Ini adalah gambar bencana alam ya anak-anak ya. Gambar bencana alam yang tidak mungkin direncanakan. Pada saat terjadi gempa bumi, pada saat terjadi banjir, pada saat terjadi gunung meletus dan sebagainya, itu tidak ada satupun yang bisa tahu kapan itu terjadi. Jadi kalau misalnya perubahan itu terjadi karena bencana alam, contohnya di Aceh gitu ya. Aceh setelah tsunami itu bagaimana mereka berubahnya. Yang tadinya ada bangunan, tiba-tiba habis. Karena apa? Karena terjadi bencana. Terus di tempat lain misalnya seperti misalnya contohnya kemarin yang baru-baru ini terjadi itu misalnya gempa bumi atau banjir bandang. Kemarin Ibu melihat di televisi ada banjir bandang. Nah, itu adalah bencana yang bisa merubah seluruhnya. Ya, entah itu ekonominya, entah itu sosialnya, budayanya, pasti itu akan ikut berubah. Walaupun memang
tidak direncanakan itu tadi bencana ya. Itu kalau misalnya COVID bencana itu menurut saya ya. COVID-19 itu bencana. Bencana bukan itu COVID-19. Kalau menurut Ibu bencana ya, tidak direncanakan karena tidak ada satupun manusia yang mau. Siapapun yang mau, siapa yang mau ya, ibaratnya kita seperti terkurung, terbatasi, mobilitasnya kita terbatasi, mau kemana-mana harus ada ini itu ya, aturannya banyak. Nah itu ya, itu yang perubahan berdasarkan perencanaan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke LKPD. Oke, kita akan melanjut ke LKPD. Nah, di LKPD nanti itu akan Ibu bagikan di grup WhatsApp-nya kalian, LKPD-nya. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi bersama kelompok kalian, ya, membahas tentang apa yang ada di dalam LKPD. Nah, untuk kelompoknya silakan nanti kalian, ini ada kelompok 1, Ibu bacakan, ada Mas Bintang, Mas Faisal Yusuf, Cecil, dan Wafi. Sedangkan untuk yang kelompok 2 itu Mas Guntoro, Afni, Vera, dan Sasa. Jadi nanti silakan berkelompok, membentuk grup, ya, atau kalian bisa diskusi di grup WhatsApp-nya kalian. Nanti silakan kalian kalau sudah selesai, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan LKPD, setelah itu dipresentasikan. Siap ya anak-anak ya? Ayo dijawab, siap atau tidak? Anak-anak, siap atau tidak? Oke, siap. Nah, sekarang Ibu akan ini dulu ya, mematikan. Oke, thank you for joining today's class ya. Sekarang Ibu tadi sudah memberitahu kalian kelompoknya masing-masing. Ini sudah Ibu share LKPD-nya di grup WA kelas kalian. Silakan nanti LKPD tersebut diskusikan, kemudian nanti dipresentasikan ya. Kelompoknya tadi sudah Ibu bagi sebelumnya. Silakan kalian berdiskusi. Ibu beri waktu selama kurang lebih 10 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nama anggota 1 Bintang, 2 Yusuf, 3 Wafi, 4 Cecil. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan anak. 1. Dilihat dari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, pandemi COVID-19 ini termasuk dalam bentuk perubahan apa? Tuliskan alasannya. Merupakan contoh perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan, karena COVID-19 merupakan wabah yang penularannya sangat cepat dan membawa dampak besar bagi kita. Karena penularannya cepat, bahkan banyak sekali korban akibat wabah tersebut. Nomor loro. Selanjutnya, 2. Tuliskan permasalahan apa yang ada berdasarkan artikel di atas. Wabah COVID-19 menyebabkan pembelajaran terpaksa dilakukan secara daring. Padahal pembelajaran daring banyak ditemui kendala karena kita sebagai pelajar harus benar-benar punya jaringan yang lancar. ya oke, selanjutnya. 3. Bagaimana upaya kalian menghadapi fenomena permasalahan tersebut? Jawab. Mengupayakan untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lancar dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya, oke, ada lagi?
Kalau tidak langsung ditutup, Mas Bintang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Luar biasa sekali untuk presentasinya ya. Tadi tentang COVID-19 ya, dampak COVID dalam pendidikan anak. Jadi yang tadi digarisbawahi, yang perlu digarisbawahi adalah siapa yang mau di dunia ini ada yang namanya COVID-19 ya. Jadi semuanya berlangsung secara daring sekarang untuk pendidikannya. Kita harus mematuhi prokes, kita harus selalu menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk bisa terhindar dari virus tersebut. Itu adalah kesimpulan dari Ibu dari kelompok 1 ya. Terima kasih sekali. Untuk kelompok 2, apakah ada yang mau memberikan apresiasi ke kelompok 1? Mungkin diskusinya bagus, presentasinya bagus. Ada yang mau memberikan pendapatnya untuk kelompok 1, kelompok 2? Tidak ada, tidak apa-apa. Siap tidak. Ya tidak, oke, berarti sudah ya, sudah bisa diterima ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan di-share untuk kelompok 2 hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok: 1. Guntoro, 2. Vera, 3. Satsa, 4. Afni. 1. Dilihat dari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, pandemi COVID-19 ini termasuk dalam bentuk perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan karena COVID-19 merupakan wabah yang penularannya sangat cepat dan mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul. Selain banyaknya korban, juga dalam pendidikan harus dilaksanakan secara online atau daring. Permasalahan apa yang ada berdasarkan artikel di atas? Karena pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan dari rumah atau online. Ya, oke, lanjut. Yang ketiga, bagaimana upaya kalian menghadapi fenomena permasalahan tersebut? Pembelajaran online menurut kita sebagai pelajar untuk aktif belajar dengan tidak hanya terpaku pada buku pelajaran saja, tetapi bisa belajar dari internet dan sumber belajar lain, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan ditutup, Mas Guntoro. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Hasil presentasinya juga luar biasa seperti kelompok 1. Yang perlu digarisbawahi tadi adalah dari kelompok 2 itu tentang kita tidak hanya belajar textbook dari buku saja, tapi kita juga bisa belajar dari sumber lain seperti internet, kemudian e-book, kemudian TV, mungkin radio dan lain sebagainya. Kita belajar dari semua itu. Karena kalau misalnya kita hanya terpaku belajar dengan buku saja, maka kalian pengetahuannya ya tidak akan seluas itu ya. Pengetahuannya tidak akan luas ini ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Sudah mempresentasikan dengan baik hasil diskusinya. Nah, kita sekarang berada di bagian penutup, di bagian penghujung pembelajaran. Nah, tadi kita sudah mulai dari awal ya, Ibu memberikan materi, kemudian kita tanya jawab, sampai kalian diskusi dan presentasi. Nah, sekarang Ibu akan tanya ke kalian, ada tidak kendala yang kalian hadapi hari ini? Tadi yang keluar masuk siapa ya, yang sinyalnya agak sedikit kurang itu? Siapa tadi, Mbak siapa? Mbak Vera apa ya? Mbak Vera, kendala sinyal ya Mbak Vera? Halo Mbak Vera. Iya, Bu. Kendala sinyal. Sinyalnya agak susah. Gimana tadi keluar masuk? Iya, Bu.
Ya, oke, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa pada saat keluar berusaha untuk masuk lagi. Jangan sudah keluar lah ya sudahlah ya, sinyalnya jelek. Nah itu malah yang sikapnya yang jelek ya, itu bukan pendidikan karakter yang baik. Kemudian tadi Mbak Cecil, halo. Tadi kata temennya, tadi HP-nya susah untuk masuk Mbak. Kendalanya apa Mbak Cecil? Mbak Cecil pakai HP-nya temen kah atau pakai HP sendiri ini? Mbak Cecil Dwi? Sendiri, Bu. Nah, tadi susah masuk kenapa Mbak? Apa enggak? Tadi teman kamu bilangnya tidak bisa nginstal Google Meet. Tapi sudah bisa ya sekarang ya? Sudah, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Untuk materi, apakah ada yang sulit hari ini? Materinya sudah bisa dipahami semua? Siap. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah merefleksikan hal itu ya. Sekarang kita akan menyimpulkan. Nah, kita mulai dari pengertian perubahan sosial budaya. Ada yang berani menyimpulkan tentang pengertian perubahan sosial budaya? Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Afni, silakan. Perubahan sosial budaya adalah perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Ya, oke, terima kasih Mbak Afni ya. Tadi pengertian perubahan sosial budaya ya. Intinya adalah perubahan di seluruh sektor sosial maupun budayanya. Jadi semuanya berubah, intinya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sekarang yang bentuk dari perubahan sosial budaya. Silakan siapa yang mau menjawab bentuk dari perubahan sosial budaya? Saya, Bu. Oke, Mas Gun, silakan Mas Gun. Bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan waktunya ada dua, yaitu perubahan sosial budaya lambat dan perubahan sosial budaya cepat. Bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya, yaitu perubahan sosial budaya besar dan perubahan sosial budaya kecil. Berdasarkan perencanaan perubahan sosial budaya yang direncanakan dan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Ya, oke, terima kasih Mas Gun. Ya, oke, luar biasa juga ya. Jadi bentuk perubahan sosial budaya itu ada 3. Yang pertama dilihat dari waktunya, itu lambat dan cepat atau evolusi dan revolusi. Kemudian dilihat dari pengaruhnya yang berdampak kecil dan yang berdampak besar. Kemudian dilihat dari perencanaannya, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya anak-anak. Ya, sekarang Ibu sudah mendapatkan kesimpulan dari kalian. Ya, jangan lupa kalian harus selalu menanamkan sikap disiplin, sikap karakter yang baik pada saat pada saat Google Meet misalnya seperti ini, kalian bicaranya yang sopan, kemudian bertanggung jawab, tahu ada meet ya kalian harus mengikuti dengan on time ya. Itu adalah pendidikan karakter yang ingin Ibu sampaikan untuk kalian. Oke, sekarang karena sudah sampai di penghujung pembelajaran, kita akan menutup dengan berdoa dulu ya. Silakan siapa yang mau memimpin berdoa? Oh ya, tadi Mas Bintang ya. Silakan Mas Bintang dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk Ibu, meluangkan kuotanya untuk Ibu. Ya, sehat selalu jaga protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali.